4 pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan mereka ditangkap dalam kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan Kemendes. Sebelumnya KPK sempat menahan 7 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni kantor BPK dan kantor Kemendes PDTT. Mereka adalah auditor BPK ALS, pejabat eselon 1 BPK RS, pejabat eselon 3 Kemendes JBP, sekretaris RS, supir JBP, dan 1 petugas Satpam. Saat ini 4 orang pejabat dari BPK dan Kemendes sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan barang bukti berupa uang tunai 40 juta rupiah dari komitmen 240 juta rupiah, serta uang 3.000 dolar Amerika dan 1,145 miliar yang disita dari ruangan RS. Sebelumnya pada awal Mei 2017, diduga telah ada transaksi penyerahan uang 200 juta rupiah. Tertangkapnya 4 pejabat BPK dan Kemendes PDTT dalam suap predikat laporan keuangan WTP menimbulkan banyak tanda tanya, terutama adanya praktek jual beli predikat WTP di BPK. Dugaan jual beli predikat WTP di BPK sempat ramai diberitakan ketika Basuki Cahayapurnama yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memprotes hasil laporan BPK yang menyebut Provinsi DKI Jakarta diberi penilaian wajar dengan pengecualian WDP. Padahal, sebelumnya di era kepemimpinan Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan predikat WTP. Perseteruan Ahok dengan BPK juga sempat memanas terkait audit lahan rumah sakit Sumber Waras, di mana BPK menyatakan negara mengalami kerugian 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Ini apa bos BPK? Lo kira gue takut? Hah? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu. Sementara Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra menyebut kasus ini adalah tamparan keras bagi BPK dan mitos bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah terpecahkan. Sekjen Fitra Apung Widadi menilai kasus ini harus jadi momentum untuk mengusut tuntas korupsi di BPK. Karena BPK adalah lembaga yang menentukan kerugian negara, tapi justru ikut korupsi. Hal senada diungkapkan peneliti ICW Firdaus Ilyas. Jual beli predikat WTP di BPK sudah tercium sejak lama. Menurut Firdaus, BPK bisa saja mengkonsolidasikan kepada pihak terkait apakah temuan atau pemeriksaan dari laporan keuangan bisa dicantumkan atau tidak dengan kompensasi biaya tertentu. Namun anggota Komisi 11 DPR RI Misbahkun meminta agar publik tidak serta-merta langsung menyudutkan BPK. Menurut Misbahkun, kelalaian auditor BPK dalam melaksanakan tugas tidak semestinya lantas dianggap sebagai kesalahan secara kelembagaan. Secara tegas, Misbahkun juga menolak adanya anggapan ada praktik jual beli pembelian predikat WTP dari hasil audit BPK. Misbahkun meyakini BPK tetap merupakan lembaga auditor yang sah dan kredibel, apalagi keberadaannya diatur oleh undang-undang. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, BPK harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pejabat dan pegawai BPK juga diharapkan dapat menjaga kehormatan BPK sebagai lembaga negara. Namanya BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, apa jadinya jika yang seharusnya memeriksa keuangan suatu lembaga atau jabatan begitu ya, ternyata justru terlibat korupsi begitu. Nah, kita akan membahasnya apakah yang terjadi ini benar-benar oknum ataukah seperti kata Ahok tadi ya, lebih banyak oknumnya di BPK begitu. Kita akan membahasnya saat ini. Pemirsa, di studio sudah hadir narasumber, ada Pak Baharudin Aritonang, mantan anggota BPK. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan kemudian ada Mbak Eva Sundari nih, anggota Komisi 11 DPR dari PDIP. Selamat malam. Ada juga Mbak Yeni Sucipto, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra. Selamat malam. Ada Febri Henry, peneliti hukum ICW. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Baharudin dulu deh, karena mantan anggota BPK Pak. Orang lantas mengait-ngaitkan ini dengan tertangkapnya 4 oknum ini, apakah ini adalah tindakan 4 oknum tersebut, ataukah lantas ini bisa dikatakan wah status WTP yang lainnya atau WDP dan lainnya itu perlu dipertanyakan juga begitu?
Tergantung. Kalau mau mempertanyakan yang lain ya bisa aja, tapi yang pasti kan ini yang fokus apanya persoalannya OTT. Jadi itu pun bagi saya biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa saja, Pak? Karena saya pikir cerita ini saya sudah mendengar selentingan bahkan dalam buku saya ini yang baru, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan, saya sudah turun. Tapi kan dugaan, kalau ini kan sudah fakta bukti. Jadi sebenarnya saya sudah mendengar hal seperti itu dan cuma ya saya tidak bisa kita menduga-dugakan. Tapi kalau menurut Anda ini seberapa jauh ya penyelewengan seperti ini? Saya nggak terlalu, saya lebih cenderung oknum sebenarnya. Karena saya tahu, karena begini, lembaga ini memang begitu kami masuk tahun 2004 bersama Pak Anwar, kami sadar bahwa banyak orang tidak memahami bahwa ini sebenarnya untuk memeriksa uang. Ya kan? Maka yang pertama kita rumuskan dulu, sebenarnya saya terutama karena anggota PAS 1 BPMPR, mengerti perubahan Undang-Undang Dasar, yang pertama misi yang saya bawa adalah sebenarnya bahwa apa sih lembaga ini? Itu dulu prinsip dasarnya. Karena jangan heran Anda ketika kemudian saya terpilih, ada eselon 2 datang ke saya, berapa Bapak habis uang untuk jadi anggota BPK? Itu kan persepsi yang salah banget gitu kan. Saya katakan saya 1 sen demi Allah nggak ada uang saya keluar. Ya kan? Nah, tetapi periode kedua mendaftarkan walaupun dengan gempuran, nanti bisa saya apakan itu. Hal itu yang saya hadapi. Nah, karena itu memang perlu ulasan uraian ini sebenarnya panjang nih kalau mau menjelaskannya. Nah, Mbak Eva barangkali nanti bisa menjelaskan proses di apa, tapi yang di Jadi belakang, artinya kalau setelah periode kedua mulai harus butuh biaya. Dan reformasi di negeri ini saya bayangkan baru hanya sekali. Ketika saya di DPR juga periode kedua, udah makanlah itu DPR. Begitu prinsipnya. BPK juga seperti itu saya alami. Gitu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan sebenarnya kalau terjadi hal-hal seperti ini, karena memang di kita ini juga prosesnya itu kan, DPK ini kan ketika teman saya ketemu dengan anggota DPR, kenapa itu BPK Bang, katanya, loh yang milih kan Anda. Kok jadi Anda bertanya saya? Nah ini bagaimana sih? Nah, jadi sebenarnya persoalannya itu amat complicated ini sebenarnya. Ini sudah menyangkut masalah yang kita hadapi dalam berbangsa. Makanya itu ketika masuk di BPK, yang pertama dulu kami menjelaskan prinsipnya, konstitusi tidak berbicara korupsi. Walaupun orang minta KPK masuk di konstitusi. Konstitusi itu kan sebenarnya positif dan konstruktif. Karena itu di situ adalah bagaimana menyusun penyelenggaraan negara yang bersih dan baik. Maka BPK lah masuk untuk memeriksa. Ya kan begitu. Jadi sebenarnya harus dimulai dari sini. Kalau tidak ya akan kebang. Nah, ketika kemudian masuk KPK, kita bentuk dalam bentuk undang-undang, mulai persoalan kemudian akan campur baur nanti. Tapi kita ke ini dulu, ke Mbak Eva dulu ya. Karena tadi kayaknya yang memilih kan DPR begitu ya Mbak Eva ya. Nah ini benarkah proses pemilihannya sendiri sudah membutuhkan biaya begitu ya, sehingga tidak heran ketika selanjutnya praktek-prakteknya kemudian ada kasus-kasus seperti ini. Yang dipilih di DPR itu kan komisionernya ya, bukan auditor-auditornya. Jadi kalau memang kemudian ada OTT yang sifatnya, saya belum dapat komisioner ya Pak ya. Jadi sistem ya, jadi sistem di mana jendela-jendela ya, ada jendela-jendela di sana itu internal di klaster, itulah mungkin yang mesti diteliti lebih jauh, karena ini kan teknis ya, urusan teknis. Dan kalau urusan laporan kita dengar hampir di setiap raker BPK dengan DPR selalu pertanyaannya sama oleh berbagai MP yang berbeda atau anggota DPR yang berbeda. Bagaimana WTP Pak? Kok dapat WTP tapi ada korupsi? Selalu itu pertanyaan klasik. Walaupun Kepala BPK juga sudah menyatakan bahwa ada sistem untuk menguji proses di dalam penentuan WTP dan seterusnya. Artinya sistem itu yang kemudian harus diperbaiki. Kenapa ada
bobol-bobolnya begitu, walaupun sudah teruji secara. Tapi kalau auditor tertangkap, menurut Anda hanya auditor saja atau kemudian bisa ke atas begitu? Nah itu kita serahkan ke KPK sampai seberapa jauh mengalir ke atasnya. Baik. Ya, saya bisa menambahkan ya, sebenarnya juga betul pelaksana di bawah dan fakta ini menunjukkan pelaksana di bawah. Tapi pengalaman saya memang kita juga pimpinan ini amat penting untuk memberikan mengontrol kunci untuk memberi panutan. Saya masih ingat ketika saya juga masuk pertama, auditor banyak beberapa yang membawa titipan, tapi saya marah. Terus terang aja, boleh Anda cek nanti. Itu makanya saya berani menulis buku. Maka esensinya sebenarnya adalah moralitas pemimpin, kemudian yang mengarahkan, dan kemudian bagaimana. Karena auditor tidak bisa mengambil keputusan WTP ya, itu dari kepemimpinnya. Baik. Betul. Karena itu memang nanti karena itu juga amat tergantung kepada moralitas nanti pemimpinnya. Tidak juga termasuk karena 3 hari yang lalu ini menarik nih Mbak Eva, bahwa ada tulisan di Kompas yang mencoba mempertentangkan antara politisi dengan non politisi. Walaupun padahal persoalannya bukan di situ. Makanya di sini juga spesial karena selama ini juga BPK itu seolah-olah gara-gara politisi yang masuk maka kemudian nggak bisa dipercaya. Sama sekali tidak ada terkait itu. Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali.